Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Lesehan semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sosok seorang wanita menginspirasi yang pastinya banyak prestasi dan cantik. Kita sambut langsung aja. Ini dia Lisa Blackpink. Oke. Oke Lisa. Nah, tadi kan udah ya gitulah kenalan. Mungkin bisa kenalan gak nih ke sobat-sobat podcast? Boleh. Halo teman-teman semuanya yang sedang nonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dan teman-teman biasanya manggil Lisa Blackpink. Oke, aku Jennie Blackpink. Iya, Jennie Blackpink. Oke, dan apa lagi nih dikenalin? Hobika atau jadi apa nih Lisa, duta bahasa ya? Ya, jadi hobinya membaca, menulis dan juga menari. Terus saat ini, bukan saat ini sih, sebenarnya menjabat sebagai duta bahasa Kalimantan Tengah pada tahun 2019. 2019, Iya. oke. Dan dengar-dengar pernah jadi top 10 duta baca juga ya? Iya, duta baca Luar Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa banget. Nah, Lisa mau tahu nih, proses pendaftaran jadi duta bahasa ini sendiri gimana sih? Boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi tahun 2019 itu kebetulan sebenarnya pengen ikut duta pariwisata Oke. Kota Palangkaraya. Tapi mikir-mikir lagi karena udah pernah dulu yang ikut yang di Kabupaten Barito Selatan. Jadi kayak masih ragu-ragu. Jadi nggak jadi ikut. Akhirnya ada nih pemilihan duta bahasa. Cuman persyaratannya itu ya seperti biasa kita ngasih berkas. Tapi itu kita harus bikin esai. Harus bikin esai? Harus bikin esai. Gimana tuh? Tentang kebahasaan. Misalnya tuh kayak produk apa yang bakalan kamu gagas gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan kan. Oh, bikin esai. Jadi sempat nggak jadi ikut. Terus? Dan ternyata diperpanjang dan esainya dihapuskan. Esainya dihapuskan Iya. waktu itu ya? Jadi temen nih yang kebetulan dia duta bahasa tahun 2018, dia bilang, kamu kan tertarik nih kemarin ikut, ini udah nggak ada esainya gitu. Ya udah, dia langsung masukin ke grup peserta, dan karena udah terlanjur masuk dalam grup, ya udah daftar Ya aja. udah jalanin aja gitu ya. Dan itu pun ngumpul berkasnya itu pas technical meeting atau taklimat kalau bahasa Indonesianya. Jadi waktu itu kita langsung ini hari itu juga sore itu juga. Jadi bener-bener hari itu technical meeting, hari itu juga terakhir ngumpul berkasnya gitu. Jadi udah kan kemarin itu ngumpul berkas, technical meeting, dan itu datangnya paling terakhir juga. Tapi memang masih belum jamnya, cuman teman-teman yang lain udah semuanya ready di dalam. Dan kita datang dengan menggunakan jubah ya, gamis. Kalau teman-teman yang lain kita bisa tahu mereka pakai kemeja, pakai rok gitu kan, pakai pentopel. Jadi kita beda penampilannya. Di situ kan kayak udah minder, melihat kesiapan teman-teman yang lain. Jadi kursi yang tersisa itu cuma sisa satu, dan itu tuh pas di depan kepala balai sebelum beliau pensiun kan, diganti sama yang baru. Jadi duduk paling depan, terlambat, sebahasanya kayak ngumpulnya berkasnya paling terakhir gitu. Meskipun nggak terlambat, tapi kayak ya teman-teman yang lain ini kita bisa merasa mereka ada ambisi dan ini semangatnya gitu. Karena kita ikut karena terlanjur udah dimasukin ke grup kan. Ya udah gitu. Iya, ikut technical meeting, kita terus besoknya kita latihan simulasi debat. Jadi ada debatnya juga. Jadi kita ada debat bahasa Indonesianya juga. Jadi kita dikasih simulasi dulu sama senior-seniornya. Oh gitu. Jadi setelah itu kita masuk ke materi. Selama sekitar 3 hari itu kita dikasih materi tentang kebahasaan. Terus setelah itu kita diminta bikin esai lagi, dan itu dalam waktu 1 malam. Jadi ternyata esai itu tetap ada, cuman dihapuskan itu di pendaftaran. Jadi setelah kita masuk itu tetap dikasih tugas lagi buat bikin esai. Istilahnya itu menarik ya. Iya, benar. Jadi tetap bikin esai kita. Jadi ya udah dalam 1 malam itu mikirin apa sih kita bikin apa. Akhirnya dapat apa ya namanya, inspirasi walaupun dalam 1 malam. Kita kan mahasiswa juga terbiasa dengan itu. Jadi ya beruntung juga ada itu. Setelah itu dikumpulkan. Tentang apa kemarin esainya Lisa? Tentang apa ya, Makatiba namanya. Main kata 3 bahasa. Wow. Iya, jadi ya dapat inspirasi gitu dalam 1 malam. Besoknya dikumpul.
Oke. Mungkin untuk teman-teman yang udah daftar dan mereka udah ngumpul esai itu nggak perlu bikin lagi. Tapi kita yang baru gitu, itu terpaksa dalam 1 malam harus bikin esai gitu. Setelah itu kita wawancara gitu. Wawancara. Nah, wawancaranya itu dari jam 1 siang sampai itu hari pertama puasa. Hari pertama puasa. Ya, hari pertama puasa. Jadi gimana ya rasanya? ya gitu. Karena kan lama ya, maksudnya kayak puasa Ramadan pertama lumayan capek pastinya. Kita karantinanya bulan Ramadan. Jadi wawancaranya itu juga yang lumayan lama dan juri terakhir itu setelah buka puasa aku baru dengan juri terakhir wawancara. Karena namanya kan agak belakang gitu. N ya. Ya N. Jadi ya lumayan ngantri. Setelah wawancara kan itu lumayan banyak kemarin pesertanya, tapi diambil cuma 10 perempuan dan 10 laki-laki. Berapa tuh kemarin kalau boleh tahu? Berapa ya tahun 2019 itu? Pokoknya kalau yang ceweknya hampir 30 lebih. Wow, banyak ya. Peminatnya. Jadi kita ada tes UKBI lagi kita. UKBI. Kayak gimana tuh UKBI? Kalau aku pengen jelasin ke teman-teman, UKBI itu kayak tes ini bahasa Inggris. TOEFL lah ya. Atau kayak ujian nasional, ada sesi mendengarkan, ada sesi menulis, terus ada sesi bicara juga. Jadi mereka akan lihat gimana cara kita berkomunikasi. Itu kelihatan kalau kita terbiasa pakai bahasa daerah, terus kita kebiasaan misalnya ada nih anak-anak yang suka ngomongnya bahasa daerah gitu. Gabung sama bahasa Inggris. Oke. Ala-ala kayak apa sih? Anak Jaksel kali ya. Jaksel, tapi kan ada ya di sini juga ada. Jadi itu bakalan dinilai juga. Gimana kita bicara. Nah, ya terus lanjut. Jadi lumayan panjang prosesnya itu kemarin sebelum jadi 10 besar. 10 peserta lah. Setelah wawancara itu baru pengumumannya malam. Kita udah kayak itu dipilih lagi tuh. Iya, dipilih 10 perempuan, 10 cewek. Iya, 10 cewek, 10 cowok. 10 perempuan. Oke, setelah itu kita malam kan, pengumumannya itu malam. Dan aku sendiri udah kayak bilang, kalau misalnya aku lulus nih masuk 10 finalis, ini aku yang bener-bener bakalan seriusin nih pemilihan ini. Karena gimana ya, berat sambil puasa. Iya. Jadi kalau emang ini sayang gitu kalau misalnya nggak serius. Sambil kuliah kan saat itu masih semester 5 kalau nggak salah. Jadi dia udah nih harus diseriusin nih kalau memang beneran masuk gitu. Karena melihat teman-teman yang lain kan kayak ambisinya ya gitu. Kita bisa lihat mereka kayak ready banget gitu. Dan setelah itu ternyata ada nih nama Nurhalisa gitu masuk. Masya Allah, jadi berarti benar-benar harus diseriusin nih pemilihan ini. Akhirnya diseriusin, dijalanin kayak kita ada debat bahasa Indonesia. Yang paling umum ya ada unjuk bakat dan lain sebagainya, malam final. Dan malam final pun nggak semudah itu kita. Jadi kita 10 finalis itu semuanya dikasih pertanyaan di atas panggung. Oke, kayak kayak pemilihan pada umumnya lah ya. Iya, tapi biasanya kan mereka kalau di pemilihan lain itu kita semua naik nih. Oh gitu. Cuman catwalk aja. Setelah itu diumumin misalnya top 6 gitu langsung kan. Kalau ini bedanya gimana? Semua finalis yang masuk 10 besar itu jawab pertanyaan semua. Oh gitu. Jadi nilainya itu juga dari itu. Misalnya kamu awalnya nilai wawancaranya tinggi, tapi saat di panggung misalnya ternyata kamu grogi apa sebagainya, nggak masuk misalnya top 6 ya udah gitu. Jadi semuanya tuh kayak terubah-ubah gitu kata mereka kan. Ya kita bisa membalik-balikan hasil itu. Misalnya awalnya dia ini juara 1, tapi ternyata di panggung dia kayak gini, dia yang lebih ini berubah gitu. Iya, berubah. Emang ketat banget ya berarti. Benar. Jadi setelah 10 itu 6. Setelah 6 itu kan jawab lagi pertanyaan. 6 itu 3, jawab lagi pertanyaan. Jadi lumayan banyak ya ternyata. Jadi malam final itu 3 pertanyaan dapat di atas panggung. Lumayan itu sih kayak menguras segalanya sih. Ya, benar. Jadi menurutku kalau duta bahasa lumayan berat ya kalau bahasanya kita bilang pemilihan ini. Emang harus banget menguasai bahasa. Iya, benar. Jadi kita kayak nggak harus menguasai bahasa banget sih, tapi kayak kita materi. Kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Jadi banyak nih yang kayak salah paham dengan bahasa Indonesia, dengan duta bahasa. Mereka bilang duta bahasa ini harus bisa bahasa Inggris gitu, iya. Benar. Padahal sebenarnya kita
harus mengutamakan bahasa Indonesia, itu intinya. Dan melestarikan bahasa daerah, sama terakhir kita tetap menguasai bahasa asing gitu. Tapi yang utama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pokoknya pertama. Nah terus gimana proses setelah jadi duta bahasa nih? Inovasi apa sih yang Lisa berikan gitu? Jadi pada tahun 2019 itu kebetulan kan finalnya itu bulan puasa ya, bulan Ramadan. Jadi lumayan ini kita sempat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Jadi kita buat program itu dulu karena memang bulan Ramadan kan ya identik dengan hal-hal misalnya kayak pengajian, terus kayak ke rumah tahfiz, ke panti asuhan gitu. Jadi setelah itu kita istirahat dulu karena mau lebaran. Nah setelah lebaran kita baru bikin program yang benar-benar program untuk berangkat ke nasional. Jadi nama programnya itu Talawang Bahasa. Talawang Bahasa. Jadi Talawang Bahasa ini tadi kita bikin kerjasama juga sama komunitas-komunitas bahasa. Dan saat ini yang komunitas bahasa yang sangat benar-benar bagus itu yang ada di Sampit, komunitas bahasa Sampit. Padahal kan bahasa mereka itu dikatakan hampir sulit ya? Hampir hilang gitu. Karena banyak baru yang tahu juga nih. Banyak yang nggak tahu bahasa Sampit gitu. Jadi itu alasan mereka bikin itu komunitas ini ya. Nah, jadi di situ kita kerja sama mereka, terus juga kita program-program teman-teman yang 2019 itu kita seleksi lagi yang mana yang bisa digabung dalam Talawang Bahasa. Jadi lumayan sekitar 12 program di dalam Talawang Bahasa itu. Wow, banyak ya. Itu terselenggara semua? Iya, terselenggara semua. Cuman kemarin kita bikin aplikasi Kamus Itah. Itu baru prototype sih gitu. Cuman masih belum bisa dikembangkan lagi gitu karena ada beberapa hal. Karena bisa dibilang kan Lisa sendiri sama pasangan Lisa itu bukan basic anak IT gitu. Jadi kita bikin prototype pun lumayan ini gitu. Seandainya mungkin ada yang mau membantu bahasanya kan kayak memodali untuk kita mengembangkan aplikasi itu mungkin bisa gitu. Lah ya sampai sekarang. Iya. Nah kalau misalnya di nasionalnya sendiri gimana sih? Kalau di nasional itu benar-benar mungkin pengalaman pertama ya berangkat nasional. Jadi kayak kita yang kalau jujur ya kalau Lisa kan kayak berpenampilan tuh sederhana. Tapi kalau di nasional itu kita kayak mereka semua harus menampilkan yang terbaik. Harus yang paling menarik. Kelihatannya ya, gitu paling terlihat menarik. Bener. Dan jujur aja kita biasanya kalau di sini itu enak kita mau nanya itu kayak langsung aja kita kamu mau nanya gitu misalnya. Tapi kalau di nasional itu kalau buat dapat kesempatan nanya itu susah banget. Karena banyak 33 provinsi kan. Jadi kayak kita udah angkat tangan tapi ada yang duluan. Jadi kalau kita udah dapat kesempatan nih buat dipersilahkan itu harus kesempatan maksimal untuk banget gitu pokoknya. Dari kita harus memperkenalkan background kita bersama pasangan, terus baru masuk ke pertanyaan supaya juri ini ada ngelihat kita gitu. Emang bener-bener ketat banget berarti ya. Sama wawancaranya juga tertutup. Kita berdiri gitu dengan jurinya tuh ada 3 native speaker dengan orang-orang yang misalnya kita bahasa Arab itu ada jurinya yang memang bisa bahasa Arab gitu. Ya, jadi kalau kita bilang kita bisa pakai bahasa Arab nih, nanti juri yang bahasa Arab. Jadi ketahuan gitu kalau saya bohong. Bener. Jadi kalau kita misalnya nggak lancar itu ketahuan. Misalnya terus kayak misalnya kita bahasa Jerman, mereka bakalan ada gitu. Mereka nyediain juri yang memang bisa bahasa Jerman gitu. Sesuai dari formulir karena dari sini kita ngirim formulir ke nasional. Jadi mereka udah siapin juri-jurinya. Lumayan sih itu, dan kita ada selain yang seleksinya kita banyak berkunjung misalnya kayak ke Kementerian Pendidikan ya kan. Terus juga kita ke Istana Negara, itu sangat luar biasa. Sama yang pada tanggal 16 itu kita hadir ke sidang paripurna. Dan alhamdulillah Provinsi Kalimantan Tengah itu kan ada 4 nih duta bahasa yang boleh naik ke balkon, yang ikut di dalam sidang. Salah satunya Kalimantan Tengah dan salah satunya Kalimantan Tengah yang perempuannya dan saya sendiri. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali gitu karena terpilih. Jadi ya luar biasa lah, mungkin kayak kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin kita belum pernah sebelumnya pergi gitu.
Nah, dengar-dengar juga nih Lisa pernah berangkat ke Jepang. Ya. Itu program apa sih kalau boleh tahu? Jadi yang ke Jepang itu pada tahun 2019 bulan 2019 juga ya? Pada bulan Februari, cuma nama kegiatannya itu tahun Genesis 2018 batch yang ke-23 23rd. Jadi sebenarnya kegiatan itu tuh semacam pertukaran pemuda dan juga ada conference di dalamnya. Jadi conference-nya itu adalah hasil dari workshop kita sama tim. Jadi kita ini dari wawancaranya dulu ya, dari proses ya ke seleksi. Jadi untuk seleksinya itu sebenarnya dulu ya awal-awal masuk itu kayak termotivasi nih dari dosen-dosen IAIN yang bilang kayak banyak nih kakak tingkat yang berangkat ke luar negeri. Jadi kayak pengen nih gitu. Juga gitu ngerasain. Sempat ikut yang di fakultas kan, di fakultas ekonomi, ternyata nggak masuk buat yang ke Thailand. Sebenarnya tuh kayak wah kayak nggak lulus, sayang banget gitu ya, karena memang di prodi cuma 2 orang yang diambil. Jadi kayak sedih lah misalnya, tapi coba lagi sampai Wisely juga udah sampai wawancara, tapi kayaknya bukan rezekinya di situ. Iya, bukan rezekinya di situ. Dan tiba-tiba di Genesis ini cuman kayak coba-coba aja, ternyata malah itu yang dapat gitu. Di Genesis itu coba-coba aja kayak ngirim bikin esai, terus CV dan lain sebagainya, dikirim, terus tiba-tiba ditelepon karena mungkin emailnya nggak dibalas kemarin tuh. Jadi mereka nelpon, ini Lisa ya katanya. Iya, gue bilang ada apa? Gue bilang ini kita dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kaget dong ya? Kaget. Iya, ada apa ya? Aku bilang sama mbaknya ya, Mbak Ratih. Dia bilang kalau kamu udah lulus seleksi tahap 1, selanjutnya bakalan ikut seleksi. Ada lagi tuh seleksi wawancara. Oke. Iya, katanya gitu. Jadi dia tanya-tanya nih, karena itu dadakan, jadi nggak prepare apa-apa. Ternyata seleksi wawancaranya itu waktu dia nelpon. Oh itu seleksi wawancaranya. Jadi dia nanyain, kamu udah punya paspor dan lain sebagainya. Belum punya kan, karena belum pernah keluar negeri juga buat. Misalnya belum ada persiapan lah gitu. Kalau misalnya kamu diminta segera untuk mengirimkan itu, kamu siap nggak katanya? Segera gitu bikin itu. Saya bilang kan siap, tentu saja siap kalau misalnya dinyatakan kapan lagi gitu kan, ada kesempatan. Pasti kita harus siap ya. Terus ditanyain lagi pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, kira-kira kamu nanti mau bawa apa ke sana? Katanya tujuan kamu mau berangkat apa? Diceritain, dijawab. Dikira itu tadi itu masih belum wawancara, ternyata itu wawancaranya. Iya, dikirain itu diatur jadwal lagi. Ternyata mereka langsung hubungin. Kebetulan aku nggak buka email, ternyata memang hari itu jadwal ini wawancaranya. Ya gitu. Sudah akhirnya nunggu lagi sekitar 1 minggu dan dinyatakan lulus. Itu yang dari Kalimantan Tengah sendiri berapa orang? 1 orang. Cuman Lisa ya, aja. Jadi kalau kemarin itu kaget juga, ternyata teman-teman itu banyak yang orang Jakarta. Makassar cuma ada 2 orang. Ada sih dari Kaltim, tapi dia tinggal di Jakarta. Rata-rata emang orang Jakarta ya. Iya, jadi itu kayak kaget juga bisa jadi salah satu dari mereka yang berangkat. Kita ber-12, 6 perempuan dan 6 laki-laki. Oke. Tipsnya nih kayak gimana tuh? Ikut-ikut yang kayak gitu. Sebenarnya tipsnya itu kita kan awalnya ikut dari awal ya, bikin esai. Rata-rata kalau mau emang harus bikin esai, suka nulis ya kayaknya. Dan kita harus belajar lagi bagaimana kita bikin esai 500 kata yang padat, yang menceritakan tentang kita, tapi ada program yang ditawarkan. Misalnya kayak kamu misalnya fokus di ekonomi, apa aja kegiatan yang kegiatan yang menghubungkan dengan ekonomi itu, dan apa yang kedepannya project yang ingin kamu buat gitu. Jadi itu harus padat gitu isinya. Yang paling penting itu juga, sama kita jangan nyerah aja, terus coba pokoknya gitu ya. Tapi kalau nggak dapet jangan kayak marah atau apa, kecewa. Ya mungkin belum rezekinya gitu. Itu rezeki yang lain dulu, belum rezeki kamu. Iya. Gitu. Nah balik lagi nih Lisa. Tahun ini ada nggak sih pemilihan duta bahasa? Mungkin nih dari teman-teman ada yang mau daftar kali ya. Jadi ada nggak kira-kira? Kalau untuk tahun ini kita udah tanya-tanya sama pihak Balai Bahasa.
katanya tidak ada tahun Tahun ini ini belum ada. ditiadakan. Oke. Karena juga mungkin masih pandemi dan juga nggak masuk dalam anggaran tahun ini gitu. Cuman kayaknya kita masih belum dapat surat sih dari nasional apakah akan dilaksanakan nanti yang nasionalnya gitu. Oke. Karena kita ngikutin dari pusat juga. Tapi tahun lalu ada kan ya yang 2020? Ya ada tahun lalu dan mereka luar biasa karena di nasional mereka dapat ini terbaik 5. Terbaik 5. Wow. Ya Kalimantan Tengah akhirnya dilirik, Dilirik. diperhatikan. Iya. Karena memang di ajang-ajang seperti itu Kalimantan Tengah itu lumayan susah untuk cari masuk top 10 itu lumayan susah. Iya, luar biasa banget. Nah, kan bentar lagi mau Ramadan nih. Bukan bentar lagi sih, Besok. tinggal besoknya. Apa sih yang Lisa persiapkan untuk Ramadan tahun ini? Kita ngomongin soal Ramadan. Kalau persiapan untuk Ramadan sih yang spesialnya nggak ada sih karena Tahun ini ya gitulah ya. ya. Seperti itu, cuman semoga kita bisa tarawih seperti biasa gitu. Karena tahun kemarin tuh bener-bener nggak berasa. Karena kegiatan itu ya. Enggak, tahun kemarin kan kayak kita nggak boleh tarawih. Oh, iya, Bahkan bener sholat banget. Id pun kayak dijagain polisi gitu. Kita kemarin kan sempat nih mau berangkat ikut ke masjid. Ternyata mereka udah dibubar, yang duluan dari masjid itu dibubarin polisi. Jadi kayak Ya, kayak masing-masing. gak berasa banget gitu Ramadannya ya. Nah, ada rencana pulang kampung kah? Iya, rencananya mau pulang kampung lah pasti. Tapi deket-deket hari Lebaran. Karena masih revisian. Iya kebetulan nih Lisa kemarin beberapa hari lalu ya habis sidang skripsi. Iya, alhamdulillah sudah SE. Alhamdulillah. Doain belum aja. resmi tapi. Iya, doain nih cepet nyusul. Amin. Oke. Nah, boleh nggak nih kasih tips manajemen waktu ala Lisa gimana sih? Kayak kan banyak kegiatan gitu, nah cuman kayaknya bisa aja terus gitu. Gimana sih, mungkin teman-teman sobat podcast mau tahu gimana? Oke, sebenarnya kalau masa COVID ini menurut aku nggak terlalu susah untuk manajemen waktu. Pertama, kuliah udah online, seminar juga online. Jadi kita bisa sambil ikut itu, bisa sambil ngerjain yang lain. Iya. Gitu. Jadi nggak sesulit dulu sebelum pandemi. Dulu ya emang benar-benar padat. Gitu. Tapi kalau yang sekarang kan kegiatan itu banyak yang online. Bahkan kayak saat ini kita bikin event, itu juga online. Banyak juga kita kayak melakukan live Instagram, ya kan, bikin podcast sekarang, seperti ini. Bener banget. Daripada banyak hal-hal yang positif sebenarnya. Iya, jadi udah agak berbeda, banyak sekali perbedaannya. Dan kalau misalnya soal manajemen waktu itu tergantung juga kita gimana komunikasinya dengan orang yang ngajak kita bikin kegiatan. Misalnya kayak dengan Liza kan tadi udah komunikasi, misalnya kayak nih asar jam segini misalnya. Ternyata jadi, hujan. Dan hujan juga tadi kan. Jadi mohon maaf agak terlambat gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya kan. Oke. Terus kalau misalnya dengan yang lain-lainnya itu ya sesuaikan lagi jadwal. Dan kalau bisa, kalau memang saat itu mepet gitu waktunya dengan kegiatan lain, ya janganlah mengambil semuanya. Berbagilah dengan yang lain kan. Ya kan, kesempatan buat yang lain. Jangan kayak aku mau ikut ini, aku mau live ini, aku mau podcast gitu. Tapi kita nggak sanggup gitu ya. Kasihan orang yang udah mengira dan percaya dengan bisa kita. Gitu ternyata kita nggak amanah gitu. Jadi itu kita sesuaikan lagi dengan diri kita, kemampuan kita, apakah kita emang benar-benar siap gitu, supaya nanti teman kita yang udah percaya sama kita itu nggak ada lah kecewa gitu. Iya, benar banget. Nah, mungkin udah lumayan lama kali ya kita ya ngobrol kali ini. Nah, boleh nggak sih terakhir nih tips buat teman-teman yang mungkin nanti bakalan ikut Duta Bahasa, walaupun tahun ini belum ada, mungkin tahun depan, gimana sih tipsnya? Kayak pokoknya apalah gitu yang harus disiapin. Kalau untuk tips itu masing-masing orang itu punya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kamu itu pertahankan, bahkan ditonjolkan. Kekurangan kamu itu kamu usahakan untuk menutupinya dengan kelebihan. Misalnya kamu orangnya yang kalem gitu, yang misalnya biasanya agak susah bergaul permasalahan, gitu ya. Permasalahan juga, kita kan duta-duta itu yang berhijab ya. Jadi kayak banyak yang katanya bilang di Kalimantan Tengah itu duta-duta itu yang menang pasti yang nggak berhijab gitu. Tapi coba kamu bikin gimana supaya kita berhijab, kita gitu pakai gamis itu tetap bisa gitu. Jadi
seorang duta bahasa. Jadi ya kamu jangan merubah diri kamu jadi orang lain, ya tetap jadi diri kamu. Love Malah yourself. ya benar. Justru saat kamu menampilkan diri kamu yang sebenarnya itu akan menarik perhatian orang dan justru. terlihat lebih natural daripada kamu berusaha jadi orang lain tapi malah itu, hasilnya ya gitu akan lah. terlihat beda gitu juga. Orang juga bisa menilai, namanya juri. Sama kalau mau itu harus, yang paling penting adalah belajar ya, itu nggak instan. Nggak bisa kita berhayal terus langsung jadi. Itu ada usaha juga bener, pastinya. ada usaha dan kerja keras. Jadi ya belajar gitu. Jadi jangan kayak misalnya cuman ini aja, niat aja dulu gitu kata. Jangan kayak nilai apapun pemilihannya ya, ini bukan duta semuanya bahasa. sih ya Belajar, persiapan yang matang, dan lakukan itu dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Santai aja kayak gini-gini, jangan. Tapi ini anggap itu tuh adalah hal yang sangat penting. Jadi kamu benar-benar melakukannya dengan niat gitu. Oke, nah luar biasa banget teman-teman. Nah jadi itu banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat nih dari Kalisa Blackpink. Blackpink. Nah, jadi udah lumayan lama kita menemani teman-teman semuanya. Nah, mungkin udah banyak juga inspirasi yang kita dapat dari seorang Lisa. Nah, mungkin itu aja nih. Kali ini kita nanti akan ngobrol mungkin lain waktu kali ya. Kalisa kalau misalnya ada waktu lagi. Nah, teman-teman semuanya, kita cukupin aja kali ya? Oke. Buat teman-teman selamat menonton dan semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat diambil manfaatnya apapun itu, dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.